Halo para kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap kece. Yang terpenting semoga dompet kalian tetap tebal ya. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Brother. Film ini dirilis tahun 2009. Film ini menceritakan tentang kesalahpahaman antara dua kakak beradik, di mana salah satu dari mereka mendapat tugas untuk pergi ke Afghanistan guna meredakan konflik yang ada di sana. Daripada banyak bacot di awal, langsung saja pasangkan handsfree, nyalakan wifi, dan jagalah si ukhti jangan sampai pindah ke lain hati. Kisah berawal dari seorang tentara Amerika Serikat yang sering disebut Kapten Sam oleh para tentara lainnya. Ini orangnya. Saat itu Sam mendapatkan tugas untuk meredakan konflik yang sedang terjadi di Afghanistan. Sepulang dari pekerjaannya, Sam pun pulang ke rumah dan dia menemui istrinya yang sedang memandikan putri kecilnya. Dia adalah Grace. Di sana Sam mengatakan bahwa dia akan pergi bertugas ke Afghanistan. Grace yang tahu bahwa ini adalah risiko mempunyai suami seorang abdi negara, tentunya mengizinkan dan hanya bisa mendoakan. Kemudian Sam meminta izin kepada dua putrinya. Karena tahu ayahnya akan pergi, tentunya kedua putri Sam tidak setuju. Namun Sam berhasil membujuk kedua putrinya itu. Keesokannya Sam berangkat untuk menjemput adiknya yang baru saja keluar dari penjara yang bernama Tommy. Ini orangnya. Yang mana Tommy ini mempunyai kasus perampokan bank sebelumnya. Tommy sangat berbanding jauh dengan kakaknya. Sam yang seorang abdi negara, sedangkan Tommy adalah buronan negara. Pada malamnya mereka mengadakan sebuah makan malam guna merayakan kebebasan Tommy. Namun di sana terlihat wajah dari ayah mereka yang cemberut dengan adanya Tommy. Sang ayah selalu menganaktirikan si Tommy ini, hingga pada akhirnya saat itu juga Tommy pundung dan meninggalkan makan malam itu. Setelah acara makan malam usai, Sam mengetahui besok akan pergi bertugas. Lantas Sam meminta jatah dulu kepada Grace, biar enakeun katanya mah. Singkat cerita, Sam sudah sampai di Afghanistan bersama para anak buahnya. Namun tiba-tiba helikopter yang dikendarai oleh Sam mendapatkan tembakan yang entah dari mana, yang mengakibatkan anak buahnya mengatakan "Oleng, Kapten!" dan akhirnya mereka pun terjatuh. Setelah insiden yang menimpa Sam, lantas rekan kerja Sam menyampaikan berita mengenaskan itu kepada istrinya. Grace yang mendengar itu langsung mengulang tarik tentunya, dan pada malamnya Grace mencoba menelpon Sam terus-menerus dengan harapan Sam masih bisa selamat. Namun apa daya, teleponnya itu tidak dapat tersambung, dan Grace pun menyimpulkan bahwa dia sudah resmi menjadi jabar alias janda baru. Tak lama setelah itu, Tommy datang ke rumah Grace yang bermaksud untuk mengembalikan mobil yang ia pinjam sebelumnya. Di sana Grace menyampaikan kepada Tommy bahwa kakaknya sudah meninggoy akibat insiden helikopter jatuh. Tommy yang mendengar itu soak dan marah kepada Grace yang mengizinkan Sam untuk bertugas. Keesokannya Grace sekeluarga beserta tentara yang selamat menghadiri acara pemakaman Sam, dan mereka mengadakan tahlilan bersama guna mengenang kepergian sang kapten. Setelah acara pemakaman selesai, Tommy menyodorkan diri untuk menyetir mobil. Namun sang ayah yang masih saja menganaktirikan si Tommy ini direndahkan di depan keluarganya. Itu semua akibat kesedihan sang ayah yang kehilangan Sam, anak kesayangannya. Di sisi lain faktanya Sam masih hidup. Dia dan anak buahnya ditawan oleh tentara musuh. Kembali lagi kepada si Tommy yang masih pundung akibat perlakuan ayahnya. Dia kobam parah di sebuah bar. Bahkan dia menelpon Grace untuk membayar tagihan Sam di bar itu. Setelah itu, Tommy pun tinggal sementara di rumah Grace. Paginya terlihat Tommy tertidur di sofa. Saat terbangun, dia melihat putri Sam berada di hadapannya yang sedang mengaduk adonan kue. Lalu tak lama, ayah Tommy datang yang berniatan untuk menengok cucu-cucunya. Di sana, si ayah meminta maaf kepada Tommy karena telah merendahkannya, dan dia beralasan masih sangat terpukul akibat kepergian Sam. Di sisi lain terlihat Sam beserta tawanan lainnya di daerah pegunungan.
Di sana, Sam dan anak buahnya melihat tawanan lain yang akan dieksekusi mati oleh tentara musuh. Lalu Sam dimasukkan ke dalam goa yang cukup besar dengan penjagaan yang super ketat. Kembali lagi ke rumah Grace. Di sana Grace mulai menerima kehadiran Tommy yang berada di rumahnya. Hal itu terlihat dari senyuman Grace yang melihat kedekatan Tommy dengan kedua putrinya. Kembali lagi kepada Sam, di sana dia dan anak buahnya disiksa habis-habisan oleh tentara musuh supaya mereka mau memberikan sebuah informasi yang dibutuhkan. Dan dengan tegas, Sam mengatakan kepada anak buahnya supaya jangan pernah membocorkan informasi apapun kepada tentara musuh. Namun karena siksaan yang bertubi-tubi, salah satu anak buah Sam membocorkan sebuah informasi kepada tentara musuh. Kembali lagi ke rumah Grace. Di sana Tommy dan anak-anak memberikan kejutan kepada Grace yang saat itu sedang berulang tahun. Dengan kejutan itu, Grace merasa senang bercampur aduk dengan sedih karena kenangannya bersama Sam masih terngiang-ngiang di dalam benaknya. Setelah acara usai, mereka memutuskan untuk bermain sepatu roda di taman. Di sana, Grace dan anak-anaknya terlihat happy bersama Tommy. Pada malamnya terlihat Grace dan Tommy sedang mengobrol santuy di tengah rumah. Entah karena engas atau apa, di sini dengan sengaja Tommy menyosor bibir kakak iparnya itu. Nah, ini perlu diluruskan takutnya terjadi fitnah di antara mereka. Di sini kegiatan mereka hanya sampai di situ, tidak lanjut pada kegiatan-kegiatan yang lain. Karena Grace yang menyadari perbuatannya itu salah, lantas ia meninggalkan Tommy. Kembali kepada Sam yang pada malam itu dia dihajar habis-habisan. Lalu pada paginya, Sam disuruh untuk menghabisi nyawa anak buahnya oleh tentara musuh. Akan tetapi Sam menolak untuk melakukannya. Namun tentara musuh mengancam kepada Sam. Jika dia tidak mau menghabisi nyawa prajuritnya itu, maka Sam lah yang akan dihabisi. Hingga akhirnya tidak lama setelah kejadian itu, tentara kelompok Sam datang untuk menyelamatkan Sam. Di sana terjadi baku tembak dari kedua belah pihak. Karena kalah jumlah, tentara musuh harus mengakui kekalahannya. Sebelum itu, mereka menembaki terlebih dahulu ke arah gua tempat para tahanan. Beruntung bagi para tahanan, nyatanya tembakan yang dilesakan itu semuanya meleset. Akhirnya Sam pun diselamatkan. Kemudian tak lama, Grace mendapatkan kabar bahwa Sam masih hidup. Sontak, Grace merasa bahagia dan kaget bukan main. Lalu Grace dan anak-anaknya pergi menjemput kepulangan Sam di bandara. Namun, nampaknya Tommy kurang bahagia dengan kehadiran Sam kembali. Keesokannya Sam melihat Tommy, Grace beserta anak-anaknya sedang bermain sepatu roda. Sam yang melihat Tommy dan Grace seperti orang kasmaran. Lantas dia menanyakan kepada Tommy. Namun dengan santuy, Tommy mengatakan bahwa tidak ada hubungan spesial antara dirinya dengan Grace. Lalu saat di rumah, Sam kedatangan tamu yang faktanya tamu itu adalah istri dari prajurit yang Sam bunuh sebelumnya. Yang bikin mirisnya, almarhum prajurit itu mempunyai seorang bayi yang belum bertemu dengannya. Pada malamnya mereka makan malam di rumah. Di tengah makan malam itu, anak Sam berceletuk sesuatu yang membuat Sam menjadi bingung. Dan Sam pun menyudahi makan malamnya lalu pergi ke kamar. Dengan begitu Grace mencoba menenangkan dulu anak-anaknya dan langsung menyusul Sam. Di sana, Sam menanyakan soal hubungan Grace dengan adiknya Tommy. Grace pun menjawab dengan jujur bahwa dia hanya berhubungan tipis-tipis dengan Tommy. Mendengar itu, Sam langsung pergi entah kemana. Paginya, Sam mencoba untuk mengambil hati anak-anaknya, namun anak-anaknya malah ketakutan dengan kondisi Sam yang sekarang. Pada malamnya tibalah acara makan malam untuk merayakan hari ulang tahun salah satu anak Sam. Di sana, Tommy datang membawa pacarnya yang bernama Une. Ini rarainya. Di tengah makan malam, anak-anak Sam berebut mainan dan Sam menyuruh anak-anaknya untuk diam. Karena anaknya yang terlihat ngehajakeun hingga puncaknya Sam merebut balon tersebut
Meledak jugalah emosi dari putrinya dan mengatakan, I'd rather sleep with Uncle Tommy than you. They did? Isabel. Uncle Tommy has sex all the time. Enough. Setelah anak-anaknya tertidur, Grace mencoba untuk menemui Sam yang sedang berada di puncak amarahnya. Saat itu amarah Sam meledak karena merasa telah dikhianati oleh istrinya sendiri. Grace hanya bisa terdiam sambil melihat Sam menghancurkan semua parabotnya. Lalu tak lama, Tommy datang ke rumah mereka. Di sana Tommy mencoba menenangkan Sam. Namun, apa daya, bukannya tenang, amarah Sam malah meledak. Hingga akhirnya polisi datang untuk menenangkan Sam. Di luar, amarah Sam meledak lagi sampai-sampai dia berniatan ingin bunuh diri. Namun beruntung, Sam berhasil diamankan oleh polisi. Beberapa hari kemudian, terlihat Sam yang mengobrol empat mata dengan Grace. Di sana, Sam akhirnya mengeluarkan sesuatu yang selalu menghantuinya. Sam menceritakan semua yang terjadi saat dia ditawan, bahkan dia mengaku telah membunuh prajuritnya itu. Setelah mengeluarkan semuanya, akhirnya Sam pun tenang dan dia kembali ke pelukan sang istri. Lalu Sam beralih profesi menjadi seorang wartawan dan menjadi Spider-Man. Tamat.